Zipporah adalah makhluk yang amat tua, sama tuanya dengan para Nahasa. Mereka dikatakan berkerabat dan sama-sama berasal dari semesta Keturah. Zipporah adalah makhluk cahaya dengan 12 densitas. Bangsa Zipporah datang ke semesta ini, mereka menciptakan konstelasi Phoenix, Aquila, Pavo, Columba, Apus, Grus, Cygnus, Tucana, dan Corvus. Semua konstelasi itu diciptakan sesuai citra mereka masing-masing. Lalu mereka pergi ke alam astral konstelasi Phoenix. Di sana mereka menjadikan avian biru primordial yang bernama Ijjihathu. Dia adalah makhluk cahaya dengan 7 densitas, tidak bergender, seimbang antara maskulin dan femininnya. Dewan Zipporah memberikan 8 telur jiwa yang harus dikultivasikan oleh Ijjihathu dan menyebarkan mereka untuk membantu perluasan kesadaran universal. Ijjihathu menjadi ras Zipporah pertama. Ia adalah pendiri ras avian biru alias Whole Zippor. Mula-mula, Ijjihathu menciptakan makhluk-makhluk serupa dirinya berjumlah 365, mereka adalah bangsa Kaholim. Para Kaholim adalah pelayan Ijjihathu dan mereka menuhankannya. Lalu, ia mengemanasikan esensinya menjadi 4 entitas cahaya, di antaranya, Iktinentu yang merupakan diri tertinggi Tehuthi, Tikrahathu yang merupakan diri tertinggi Ra kedua, Amamuthu yang merupakan diri tertinggi Mut, dan Ninsarakethu yang merupakan diri tertinggi Meret. Iktinentu dan Ninsarakethu menurunkan Banna Samantha dan Nikaya-Coatl. Banna Samantha adalah wujud sejati Bennu. Nikaya-Coatl adalah wujud sejati dari Quetzalcoatl dalam mitologi Aztec dan Thunderbird dalam mitologi suku asli Amerika. Banna Samantha memperbanyak diri dan mendirikan klan Bennu, mereka tinggal di alam astral matahari. Nikaya-Coatl menciptakan bangsa Quetzalcoatl. Meskipun secara fisik para Quetzalcoatl ini seperti ular dan berbulu seperti burung, sejatinya mereka bukan keduanya. Mereka adalah jenis mereka sendiri. Nikaya-Coatl bersama para Quetzalcoatl tinggal di alam astral sistem bintang Alkione dari gugus bintang Pleiades. Selain menciptakan para Quetzalcoatl, Nikaya-Coatl juga menciptakan klan Thunderbird yang mendiami alam astral sistem bintang Epsilon Tauri di gugus bintang Hyades. Melalui Amun dan Mut primordial, Ijjihathu termanifestasi sebagai Hatep Menu yang merupakan nama lain Khonsu primordial. Khonsu primordial memperbanyak diri sendiri dan mendirikan klan Khonsu di alam astral sistem bintang Deneb, konstelasi Cygnus. Melalui Tikrahathu dan Amamuthu, Ijjihathu termanifestasi sebagai Nimbar Atlu yang merupakan nama lain untuk Nehbet primordial. Nehbet primordial memperbanyak diri dan mendirikan klan Nehbet yang mendiami planet Aneptu di sistem bintang Gienah, konstelasi Corvus. Melalui Tikrahathu dan Amunet primordial, Ijjihathu termanifestasi sebagai Rahtanyatlu yang merupakan nama lain untuk Horahti primordial. Horahti primordial kemudian memperbanyak dirinya sendiri dan mendirikan klan Horahti di alam astral sistem bintang Vega, konstelasi Lira. Yang terakhir, melalui Tikrahathu dengan Ninsarakethu, Ijjihathu termanifestasi sebagai Tinasabnu yang merupakan nama lain dari Garuda primordial atau dikenal juga sebagai Ziz. Kemudian Garuda primordial alias Ziz juga memperbanyak diri dan mendirikan klan Garuda di alam astral sistem bintang Altair, konstelasi Aquila. Klan Ziz menjadi pencipta ras elang humanoid 4 hingga 6 densitas di planet Zusha. Klan Horahti menjadi penyumbang DNA ketika Dewan Lira menciptakan bangsa Rahali, ras burung humanoid 4 densitas yang mendiami planet Eten. Sedangkan klan Khonsu menjadi leluhur bangsa Strigina, ras burung hantu humanoid yang mendiami planet Yah. 3 klan ini dinobatkan oleh Dewan Cahaya sebagai penjaga galaksi di mana 3 sistem bintang tempat mereka tinggal membentuk segitiga imajiner. Kita kembali ke 8 telur jiwa yang diberikan oleh Dewan Zipporah pada Ijjihathu. Salah satu telur jiwa itu kemudian dititipkan kepada Amunet primordial. Telur itu kemudian menetes dan lahirlah Anushatidda yang merupakan nama lain dari Gengenwer. Sama seperti ras Zipporah lainnya, Anushatidda juga merupakan entitas cahaya dengan 7 densitas. Entitas ini kemudian turun ke alam astral sistem bintang Sadra, konstelasi Cygnus. Di alam astral itu, Anushatidda menciptakan samudera susu dengan daya ciptanya. Lalu ia mengubah wujudnya menjadi angsa ilahi dan meletakkan telur dunia. Telur itu kemudian menetas dan menjadi dunia di alam astral tersebut. Anushatidda memperbanyak dirinya dan mendirikan klan Anushatidda. Dengan bantuan Nimbar Atlu, Ijjihathu menetaskan telur jiwa berikutnya.
Yang terlahir dari telur jiwa tersebut adalah Gritanamu yang merupakan nama lain dari Yatagarasu. Ia adalah entitas cahaya dengan 7 densitas. Gritanamu pergi ke alam astral konstelasi Corvus, lalu memperbanyak dirinya yang masing-masing bersemayam pada setiap bintang di konstelasi tersebut. Melalui bantuan Ninsarakethu, satu telur jiwa menetas dan melahirkan entitas cahaya bernama Haholah. Ia entitas cahaya 7 densitas dan bersemayam di alam astral konstelasi Apus. Ninsarakethu juga menetaskan telur jiwa lain, dari telur itu lahir Raka Bausawah. Ia adalah entitas cahaya 7 densitas yang bersemayam di alam astral konstelasi Tucana. Ichihathu sendiri kemudian menetaskan telur jiwa yang melahirkan entitas cahaya 7 densitas bernama Tausafara atau yang lebih dikenal sebagai Melektaus. Melektaus bersemayam di alam astral konstelasi Pavo. Melektaus adalah entitas yang sangat dimuliakan oleh penganut agama Yazidi. Dalam agama Yazidi, Melektaus berarti malaikat Merak atau pangeran Merak atau penguasa konstelasi Merak. Ia dipercaya sebagai salah satu yang mendapatkan gelar pembawa cahaya, karena perannya membebaskan manusia dari kegelapan dan kebodohan. Namun pihak lain berpendapat bahwa dia adalah salah satu malaikat jatuh dan penuntun manusia menuju kesesatan. Selain dihormati oleh penganut agama Yazidi, Melektaus juga dihormati oleh salah satu agama neopagan, yaitu tradisi Feri. Telur jiwa berikutnya diberikan kepada Garuda primordial alias Sis. Setelah beberapa waktu telur jiwa tersebut menetas dan melahirkan entitas 5 hingga 6 densitas berwujud manusia berkepala 4 dengan banyak sayap. Ukuran sayap mereka bervariasi, yang paling besar mampu menutupi seluruh tubuh mereka. Mereka adalah bangsa Nashekhet dan dikaitkan sebagai salah satu pencipta makhluk-makhluk yang kita kenal sebagai golongan kerubim. Sekedar intermezzo, 3 pencipta kerubim yang lain antara lain, bangsa Ishim, Abiadai, dan Seteki. Secara dominan para Nashekhet tinggal di alam astral konstelasi Aquila, namun ada beberapa kelompok yang tinggal di alam astral suatu sistem bintang atau alam astral konstelasi lainnya, biasanya mereka adalah para delegasi. Telur ketujuh dibawa ke alam astral konstelasi Columba dititipkan pada avatar logos konstelasi Columba, Shekinah atau biasa dipanggil Aglos yang mana adalah fragmen dari Aion Sophia sekaligus perwakilannya di alam material ini. Jadi dapat dikatakan bahwa Aglos adalah Aion Sophia itu sendiri, hanya saja dengan manifestasi yang lebih sederhana. Aglos adalah singkatan dari Atah Gibor Leolam Shekinah yang artinya Shekinah Agung dan Maha Kuasa kekal selamanya. Avatar Aglos tersebut bernama Haewa dan wujudnya adalah seorang wanita bertubuh seperti bintang-bintang yang duduk di dalam sebuah teratai biru. Telur itu dimasukkan ke dalam tubuh Haewa dan dengan kekuatan meditasinya telur tersebut lahir menjadi bangsa Sufia. Mereka sosok-sosok humanoid bercahaya, bersayap, dan agak transparan. Bangsa Sufia memuja Aion Sophia sebagai pengejawantahan Tuhan dalam sistem spiritual yang mereka anut. Mereka tersebar ke berbagai alam astral planet-planet pada konstelasi Columba. Telur ke-8 dibawa ke alam astral konstelasi Grus dan dititipkan pada entitas berwujud wanita berwajah 4 dengan 8 lengan dan bermeditasi di atas sebuah lautan susu. Entitas ini bernama Dindihwa dan sebelumnya telah menciptakan entitas-entitas humanoid menyerupai peri-peri dalam cerita rakyat atau mitologi Cina. Bedanya mereka memiliki 4 tangan dan 3 mata, tidak punya hidung ataupun mulut. Bangsa tersebut disebut Dindicana. Singkat cerita, telur jiwa yang dirawat oleh Dindihwa menetas dan melahirkan bangsa Aosit. Mereka berwujud menyerupai manusia dengan tubuh ramping, berkulit pucat, kepala cenderung lonjong tanpa rambut, jari-jari tangan ramping dan berkuku panjang, hidung lancip seperti burung, memakai jubah kain putih transparan, dan memiliki sepasang sayap.